Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat seni, di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang motif Majapahit, mulai dari menggambar bunga sampai daun pokoknya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian, yaitu merangkai ornamen atau motif dari Majapahit menjadi luas. Misalkan nih kalian mau bikin ornamen Majapahit pada media yang panjang, misalkan pintu, meja, lemari, dan mungkin apa aja yang menurut kalian bagus untuk diberi motif ini. So, tonton terus videonya, jangan sampai di skip-skip agar kalian tahu dan paham step-stepnya. Buat kalian yang serius belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir dan nyalakan tombol notifikasinya, karena di channel Gria Ukir kan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja pada videonya. Oke sahabat sini, saya sudah mempersiapkan rumus yang nomor 1 ulir, yang nomor 2 pecahan yang pertama, yang nomor 3 pecahan yang kedua, terus yang nomor 4 yaitu terubusan, yang kelima simbar, yang keenam angkup. Jadi ke-6 rumus ini adalah rumus yang berciri khas dari motif Majapahit. Ya, tahap yang pertama kalian bikin garis tepi terlebih dahulu, terus diberi garis tengah. Jadi ini saya menggambar yang pertama kita setengah, terus selanjutnya kita langsung full. Oke, yang pertama kita yang harus kita lakukan yaitu bikin gambar seperti ini. Nah, seperti telur, bikin gambar oval terlebih dahulu. Seperti ini. Terus kemudian di tengah-tengah kita kasih gambar dengan rumus yang nomor 2. Caranya seperti ini ya, kita beri seperti garis tepi, kemudian kita gambar ornamennya. Jadi tinggal memberi kayak gini ya. Jadi cara menggambar itu dikasih garis terlebih dahulu, terus baru kemudian menggambar ornamennya. Selanjutnya kalian masukkan gambar rumus yang nomor 4. Nah, ini sudah selesai di bagian pinggir. Nah, kemudian kita lanjut di bagian selanjutnya. Di sini kita masukkan gambar rumus yang nomor 3. Jadi yang nomor 3 ini rumusnya ada 2. Yang pertama seperti ini yang saya gambar ini, yang kedua itu sebaliknya. Teknik menggambarnya ulirnya terlebih dahulu, pelungkerannya dulu, kemudian bagian yang tengah. Selanjutnya kita masukkan gambar rumus yang nomor 4. Oh ya, jangan sampai lupa ya untuk memberi coretan ornamen, karena ini sangat penting sekali. Kalau misalkan coretan ornamen kalian tidak rapi, yang jelas ukiran kalian akan tidak bagus lagi ya. Jadi ini juga sangat penting sekali. Kemudian kita masukkan gambar rumus yang nomor 3, yang satunya ya. Ini kita gambar ulirnya terlebih dahulu. Jadi setelah ulirnya baru yang tengah. Sama ya, kalian harus memberi coretan ornamen. Selanjutnya kita kasih gambar rumus yang nomor 1. Jadi rumus yang nomor 1 ini sebenarnya juga ada 2. Yang pertama polos, yang yang selanjutnya ada ornamen kayak seperti ini ya, yang saya gambar ini. Oke, selanjutnya kita kasih gambar yang nomor 1. Kita kasih ulir-ulir buat memperapet ornamen di dalam media ini ya. Kemudian saya masukkan lagi gambar rumus yang nomor 4. Terus kemudian saya masukkan gambar rumus yang nomor 3. Selanjutnya saya masih memasukkan gambar rumus yang nomor 1. Jadi agak diperbanyak ulirnya.
Kemudian yang bagian atas ini saya masukkan gambar yang sebenarnya ini gambar nomor 2, tapi ulirnya tidak ada, jadi tinggal langsung dikasih ini yang bagian tengah, karena ini nanti kita mirrorkan. Nah, untuk memirrorkan saya menggunakan kertas seperti ini ya, kertas yang tipis sekali. Kalau di tempat saya tuh biasanya dinamakan dengan kertas kalkir atau kertas yang dibikin layang-layang. Kalau di desa tuh biasa dibikin buntel madu mongso, yaitu bikin bungkus madu mongso atau jenang dodol. Ini harganya sangat murah sekali. Jadi yang harus kalian lakukan menjiplak pada kertas kalkir kemudian dimirrorkan. Ini adalah cara yang paling mudah untuk membuat gambar mirror yang hasilnya sangat presisi. Kalau misalkan kalian sudah punya skill untuk menggambar kanan dan kiri, itu nggak masalah ya. Cuman ini adalah alternatif untuk mempercepat. Nah, ini sudah saya mirrorkan. Untuk di bagian bawah ini saya tambahi ya, yang bagian bawah ini tinggal saya kasih seperti ini. Untuk selanjutnya pada buah ceploknya ini kalian tinggal bikin lingkaran aja bulat-bulat, terus dikasih titik hitam pada tengah bulatan seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian yang tengah ini ya, yang kita langsung menggambar daun pokok dari motif Majapahit. Kita beri dasaran terlebih dahulu seperti ini, seperti tanda tanya. Kemudian kita masukkan gambar rumus yang nomor 1, yaitu ulir. Kita masukkan ke bagian sebelah sini ya. Terus kemudian kita bikin kayak gini, ulir lagi, gambar rumus yang nomor 1. Nah, kita bikin jambulnya, ini ciri khas dari motif Majapahit itu seperti ini ya. Kemudian kita masukkan gambar rumus yang nomor 2. Contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita perjelas lagi garis atau gambar ornamen yang kayak gini. Selanjutnya kita masukkan gambar rumus yang nomor 6, yaitu angkup. Jadi angkupnya motif Majapahit itu seperti ini ya. Kalian harus latihan bikin rumusnya, karena ini sangat penting ya. Kalau misalkan kalian tidak belajar rumus, tidak latihan menggambar rumus, kalian pasti akan kesulitan atau kesusahan untuk merangkai ornamen seperti ini. Kalau kalian sudah lancar, sudah rapi menggambar di masing-masing rumus, kalian akan mudah untuk merangkai ornamen motif Majapahit yang saya contohkan ini. Selanjutnya kita kasih garis lagi di bagian yang ini ya. Kemudian kita lanjut ya, di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 3. Kita bersihkan dulu biar tidak banyak coretan. Oh ya, jangan sampai lupa ya teman-teman buat memberi coretan ornamen. Oke, selanjutnya di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 4. Oke, selanjutnya di bagian sebelah sini ya. Ini juga ciri khas dari motif Majapahit, yaitu simbar. Simbarnya ini memberi motif yang sangat ciri khas yang sangat kental sekali pada motif Majapahit ini. Jadi
Ini wajib ya, untuk daun pokok harus ada ininya, harus ada simbarnya yang rumus yang nomor 5 ini maksudnya. Oke, selanjutnya di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 3. Kemudian disambung dengan gambar rumus yang nomor 4. Kemudian juga disambung lagi dengan gambar rumus yang nomor 3. Jadi nomor 3 ini menggambarnya pelungkeran dhisik ya, Rek. Maksudnya pelungkeran yang terlebih dahulu, kemudian yang tengah. Kemudian kita rapatkan gambarnya menggunakan ulir atau gambar rumus nomor 1. Ya, kita tambahi gambar yang nomor 1 ini, kita masukkan biar tambah rapat. Oke, selanjutnya yang di sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 3. Selanjutnya kita masukkan gambar rumus yang nomor 4. Untuk di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 3. Sama ya, jadi pelungkeran di rek. Kemudian kita masukkan gambar rumus yang nomor 1. Terus kita selipkan di bagian sebelah sini gambar rumus yang nomor 4. Kemudian nomor 1 lagi. Di bagian sebelah sini saya masukkan gambar rumus yang nomor 1. Selanjutnya di bagian sebelah sini ya, biar tambah rapat lagi, kita masukkan gambar rumus yang nomor 3. Ini saya bersihkan terlebih dahulu biar tidak banyak coretan-coretan, agar kalian tahu mana garis yang benar dan garis yang salah. Ya, yang salah kita hapus. Kemudian yang di bagian sebelah sini kita masukkan gambar rumus yang nomor 1. Jadi ini bikin gambar daun yang utama, tapi yang ibaratnya itu masih daun yang masih muda, yang baru tumbuh lah intinya ya. Ini jadi kalau daun utama itu yang saya gambar yang pertama tadi ya. Terus ini yang agak kecilnya lagi. Nah, ini kita masukkan angkupnya atau gambar rumus yang nomor 6. Ini tekniknya sama ya, sama yang besar tadi, yang daun yang pokok atau daun yang utama itu sebenarnya sama. Kemudian jangan sampai lupa untuk memberi coretan ornamen. Cuman perbedaannya yang ini ya, yang ini tidak saya kasih simbar atau tidak saya kasih gambar rumus yang nomor 5 karena ini gambarannya kecil. Jadi kalau misalkan memahat itu kalian juga tidak terlalu sulit. Kalau misalkan kecil itu jelas pasti akan kalian kesusahan lah. Jadi ini ibaratnya kita kasih gambar yang maksudnya masih muda lah ya. Kemudian kita jiplak lagi menggunakan kertas yang seperti tadi ya, kertas kalkir atau kertas
apa kalau menurut kalian di tempat kalian ini namanya apa? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau di tempat saya ini namanya kertas kalkir atau kertas yang biasa dibikin layang-layang dan biasa dibikin buntel, ngadu mongso atau jenang dodol. Harganya cukup murah sekali, satu lembar yang gede itu harganya cuma Rp1.000. Kalau di tempat kalian tuh berapa, kalian bisa share biar teman-teman tahu dan bisa meniru metode seperti ini. Nah, kemudian kita jiplak ya. Jadi kita jiplak di bagian tengah. Kalau misalkan kalian gambar cara ulang, itu pasti akan lama. Jadi ini kita jiplak aja. Kita langsung kita menjiplak seperti ini ya. Ini di bagian ini sudah saya jiplak. Kemudian saya jiplak lagi bagian atasnya untuk biar mempersingkat waktu ya. Misalkan kalau kalian gambar ulang mulai awal pasti akan lama. Kalau dijiplak ini ukurannya sama, besarnya sama. Terus kemudian di sini saya juga jiplak lagi. Ini hadapnya berbalik ya. Ini sudah saya jiplak. Kemudian ini sudah. Terus kemudian yang paling bawah kita masukkan gambar rumus yang nomor 1. Ini hampir sama. Ini yang lebih mudah lagi ya. Ibaratnya ada tukulannya godong. Apa ya bahasa Indonesianya, tukulannya godong, tumbuhnya daun yang baru tumbuh itu maksudnya. Ibaratnya seperti itu. Oke, kita perjelas ya. Kemudian kita masukkan gambar rumus yang nomor 4 yang di sebelah sini agar rapat ya, gambar ornamennya semakin rapat. Nah, kemudian di bagian sebelah sini ya, ini sama yang bawah, kita kasih kembang atau buah ceploknya kita bikin seperti tadi. Terus kita tengahnya juga sama seperti yang di awal ya. Kita masukkan gambar rumus yang nomor 4 selanjutnya. Jadi di sini saya menggambarnya hanya setengahnya saja ya teman-teman. Kemudian kita masukkan gambar rumus yang nomor 3. Nah, jika kalian ingin gambarnya itu panjang ya, misalkan ini gambarnya kan hanya segini. Kalau saya gambarnya panjang, seukuran panjangnya pintu, itu pasti kertasnya juga panjang, terus pasti kalian juga bosan melihat karena durasi yang sangat lama. Jadi kalian bisa memberi atau menciptakan sebuah karya dengan cara kalian sendiri. Misalkan nih diolor-olor kemana-mana itu bisa, mau dikasih tambah-tambahan ornamen rumus sesuai dengan rumus, misalkan nukernya ke atas, ke samping, ke bawah atau kemana itu bisa ya. Ini untuk gambar yang paling atas ini teknik sama yang paling bawah. Jadi kalian tinggal lihat saja dan tinggal ikuti rumus-rumus apa saja, rumus-rumus bagian mana saja yang harus kalian masukkan. Kemudian yang paling bawah dan atas ini sama ya, seperti yang awal video tadi. Kemudian kita jiplak. Terus kemudian, nah ini ya sudah saya jiplak menggunakan kertas tadi. Nah setelah itu saya akan memberi arsiran hitam. Arsiran hitam ini bisa dibikin ukiran kerawangan atau bolong. Jadi ukiran bolong itu namanya ukiran kerawangan. Kalau tidak bolong itu namanya pelemahan. Jadi ukiran pelemahan itu kedalamannya itu sama, jadi kedatarannya itu sama. Jadi nggak boleh ya misalkan bagian yang satu ornamen itu nanti lebih dalam terus yang lainnya lebih cetek, itu nggak boleh. Jadi kedalamannya itu harus sama, harus rata. Kalau dibikin pelemahan, kalau bolong atau kerawangan itu kalian tinggal dibolong-bolong dibentuk ya. Nah buat sahabat ini sekali lagi saya ingatkan ya, menggambar atau merangkai sebuah ornamen terutamanya pada motif Majapahit ini, kalau kalian ingin menggambar di media pintu atau meja, lemari, yang pokoknya di media yang panjang-panjang, itu kalian bisa menambah-nambahkan alurnya ya, tinggal kalian sesuai dengan imajinasi kalian. Jadi tapi jangan lupa sesuai dengan rumus yang saya berikan ini, jangan sampai di luar rumus yang saya berikan ini. Misalkan ada rumus-rumus yang sebelumnya dimasukkan, ya nanti kalau sesuai dengan rumus ini, kalau misalkan nggak sesuai
itu motifnya akan berubah nama. Dari sini bisa difahami kan. Kalau misalkan kalian kurang paham, kalian kurang mengerti, kalian bisa tanya di kolom komentar. Atau kalian bisa langsung DM di Instagram saya atau konsultasi melalui WA atau DM. Terus kalau kalian ingin mengetahui aktivitas saya, terus apa saja yang saya upload, itu kalian bisa follow Instagram saya di deskripsi ya, atau bisa langsung berteman di Facebook saya, linknya juga ada di deskripsi. Oke? Sahabat seni, itulah video tutorial kita kali ini. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Semoga video saya memotivasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni ukiran kayu, utamanya seni tradisional yang ada di Indonesia. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni.